Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari proyek 2 yang telah kami kerjakan. Untuk anggota kelompoknya itu sendiri, yang pertama ada Angelina Julieta Salsa Wibowo, kemudian saya Nandana Zohalim, Saskia Mutia Fadilah, Naira Suraya Yanaf, dan Chantria Maika Putri. Jadi untuk case description-nya itu financial performance overview. Untuk background-nya sendiri itu financial statement analysis is essential for evaluating a company profitability, liquidity, credit worthiness, solvency, market valuation, and risk exposure. This case study integrates 6 advanced financial topics to assess the performance and risk of 2 Indonesian manufacturing companies operating in the consumer goods industry. Untuk yang pertama itu ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, a leading food and beverage manufacturer in Indonesia, producing instant noodles, dairy, snacks, and cooking oil. Untuk yang kedua itu ada PT Mayora Indah Tbk, a multinational consumer goods company specializing in biscuits, candy, and coffee-based products. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu compare ROA and ROE for Indofood and Mayora. Definisi dari ROA sendiri yaitu mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Rumus dari ROA, net income dibagi total aset dikali 100%. Definisi dari ROE yaitu mengukur tingkat pengembalian atas ekuitas pemegang saham. Rumusnya, net income dibagi total equity dikali 100%. Untuk perhitungannya, Indofood ROA-nya sama dengan 10,50 dibagi 130 dikali 100% sama dengan 8,08%. ROE-nya 10,50 dikali 50 dikali 100% sama dengan 21%. Untuk PT Mayora, ROA-nya 8,20 dibagi 90 dikali 100% sama dengan 9,11%. ROE-nya 8,20 dibagi 35 dikali 100% sama dengan 23,43%. Which company has higher profitability? PT Mayora Indah Tbk memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur. Yang terlihat dari kedua indikator utama profitabilitas, yaitu return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. ROE Mayora sebesar 9,11% menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih dibandingkan dengan Indofood yang ROA-nya hanya 8,08%. Selain itu, ROE Mayora mencapai 23,43%, lebih tinggi daripada ROE Indofood sebesar 21%, yang berarti Mayora memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar kepada pemegang sahamnya. Kinerja ini mencerminkan efektivitas manajemen Mayora dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan dari investasi pemilik. Struktur bisnis Mayora yang ringan, perputaran produk yang cepat, serta kontrol biaya yang efisien turut mendukung tingginya profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Mayora memiliki kinerja keuangan yang lebih unggul dan lebih menguntungkan dari perspektif investor dibandingkan Indofood. Yang kedua ada prospective analysis forecasting future performance. Yang pertama ada Indofood dengan revenue 110. Yang tahun pertama itu project revenue-nya itu sebesar 117,70, tahun kedua 125,94, yang ketiga itu 134,75, tahun keempat 144,18, tahun kelima 154,28. Dengan rumus annual revenue-nya itu future value dikurang present value dikali 1 ditambah growth rate pangkat N. Yang kedua itu ada PT Mayora dengan revenue 85 dengan tahun pertama yaitu
hasil project revenue-nya itu 91,80, tahun kedua 99,14, tahun ketiga 107,7, tahun keempat 115,64, tahun kelima 124,89, dengan kesimpulan Indofood memiliki skala operasi yang lebih besar dengan total pendapatan atau revenue 110 triliun, sedangkan Mayora 85 triliun, menunjukkan dominasi pasar yang lebih kuat dalam industri makanan dan minuman Indonesia. Yang ketiga ada based on credit analysis, which company has stronger liquidity. Rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Untuk Indofood hasilnya 1,45 sudah dicantumkan dalam data. Mayora 1,38 sudah dicantumkan juga dalam data. Lalu ada quick ratio yaitu current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Untuk Indofood 0,85 sudah diberikan dalam data dan Mayora 0,78 dan juga sudah diberikan dalam data. Untuk analisisnya, Indofood memiliki current ratio dan quick ratio yang lebih tinggi dibandingkan Mayora. Current ratio di atas 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancar. Quick ratio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Lalu untuk kesimpulannya, Indofood memiliki likuiditas yang sedikit lebih kuat dibandingkan Mayora. Indofood lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang tersedia. Selanjutnya itu nomor 4, interpret the debt to equity ratios, which company has higher solvency risk. Rumusnya itu debt to equity ratio sama dengan total liabilities dibagi total equity. Untuk dari Indofood sendiri, total liabilities itu 80 dibagi total equity-nya 50, hasilnya itu 1,60. Untuk debt to equity ratio dari Mayora itu sendiri, total liabilities-nya 55 dibagi total equity-nya 35. Hasilnya 1,57. Perusahaan mana yang memiliki risiko solvabilitas lebih tinggi? Jadi berdasarkan perhitungan, Indofood memiliki debt to equity ratio yang sedikit lebih tinggi sebesar 1,60 dibandingkan Mayora sebesar 1,57. Dengan rasio debt to equity yang lebih tinggi, Indofood memiliki risiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Mayora. Ini mengindikasikan bahwa Indofood lebih bergantung pada utang untuk membiayai operasinya dan juga asetnya. Meskipun selisihnya tidak terlalu besar secara teoritis, perusahaan dengan rasio debt to equity yang lebih tinggi menghadapi beban bunga yang lebih besar dan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih sedikit di masa sulit, yang pada gilirannya meningkatkan risiko gagal bayar dalam jangka panjang. Investor dan juga kreditor akan melihat Indofood memiliki leverage keuangan yang sedikit lebih besar. Selanjutnya analyze market to book ratio. Why is Mayora valued higher? Yang pertama, menghitung rasio pasar terhadap buku, market to book ratio. Rasio pasar terhadap buku dihitung dengan rumus MB rasio kapitalisasi pasar per total ekuitas menggunakan angka dari tabel Financial Performance Overview. Untuk Indofood sendiri, kapitalisasi pasarnya 95 IDR triliun. Total ekuitasnya 50 triliun. Untuk Indofood MB rasionya 95/50 yaitu mendapatkan 1,90. Untuk Mayora, kapitalisasi pasarnya 70 triliun, total ekuitasnya 35 triliun. Untuk Mayora MB rasionya 70/35 mendapatkan hasil 2. Analisis MB rasio. Mayora memiliki rasio pasar terhadap buku sebesar 2, sedangkan Indofood memiliki rasio pasar terhadap buku sebesar 1,9. Ini menunjukkan bahwa pasar menilai Mayora sebesar 2 kali nilai buku ekuitasnya, sedangkan Indofood dinilai sebesar 1,9 kali nilai buku ekuitasnya. Rasio MB yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk setiap dolar aset bersih perusahaan. Selanjutnya, mengapa Mayora dinilai lebih tinggi dalam hal MB rasio?
Beberapa faktor dapat berkontribusi terhadap rasio pasar terhadap buku Mayora yang lebih tinggi dibandingkan Indofood, berdasarkan data yang diberikan dan prinsip-prinsip keuangan umum. Profitabilitas yang lebih tinggi. ROE, Mayora memiliki ROE yang lebih tinggi 23,43% dibandingkan Indofood 21%. ROE lebih tinggi ini menunjukkan bahwa Mayora menghasilkan lebih banyak laba untuk setiap unit ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, ekspektasi pertumbuhan. Studi kasus menyebutkan asumsi pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 7% untuk Indofood dan 8% untuk Mayora. Antisipasi pertumbuhan yang lebih tinggi untuk Mayora dapat membuat investor memberikan premi yang lebih tinggi pada sahamnya, sehingga rasio MB menjadi lebih tinggi. Investor seringkali bersedia membayar lebih untuk perusahaan yang mereka yakini akan menumbuhkan laba dan nilai lebih cepat di masa depan. Selanjutnya, persepsi pasar dan aset tak berwujud. Meskipun tidak dirinci dalam metrik keuangan, rasio MB juga dapat mencerminkan persepsi pasar terhadap aset tak berwujud seperti kekuatan merek, loyalitas pelanggan, rantai pasokan yang efisien, kualitas manajemen, dan kemampuan inovasi. Spesialisasi Mayora dalam biskuit, permen, dan produk berbasis kopi mungkin dianggap oleh pasar memiliki merek yang sangat kuat atau posisi pasar yang lebih menguntungkan di segmen tersebut, yang mengarah pada valuasi yang lebih tinggi. Efisiensi struktur modal. Meskipun kedua perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity yang serupa, Indofood sebesar 1,6 dan Mayora sebesar 1,57, rasio debt to equity Mayora yang sedikit lebih rendah dikombinasikan dengan ROE yang lebih tinggi, mungkin menunjukkan struktur modal yang sedikit lebih efisiensi atau kurang beresiko di mata beberapa investor yang berkontribusi pada premi tersebut. Namun perbedaan ini marginal. Singkatnya, rasio pasar terhadap buku Mayora yang lebih tinggi kemungkinan besar didorong oleh metrik profitabilitasnya yang unggul, ROE dan ROA, dan ekspektasi pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi. Faktor-faktor ini menunjukkan kepada investor bahwa Mayora mungkin menawarkan pengembalian yang lebih baik dan penciptaan nilai di masa depan dibandingkan dengan Indofood, yang membenarkan premi pasar yang lebih tinggi di atas nilai bukunya. Selanjutnya yaitu nomor 6, what strategic step should Indofood and Mayora take to enhance financial stability? Untuk Indofood yaitu fokus utamanya pada pengurangan risiko solvabilitas karena memiliki debt to equity rasionya tertinggi, yaitu 1,60 dan ROA terendah 8,08%. Yaitu pertama, prioritas utamanya yaitu mengurangi utang dan mengoptimalkan struktur modal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi aset untuk meningkatkan ROA. Yang ketiga, memperkuat manajemen likuiditas. Yang kedua, untuk Mayora, fokus pada mempertahankan keunggulan sambil mengurangi risiko. Yang pertama, mempertahankan ROE tinggi 23,43% dan ROA superior 9,11%. Yang kedua, memperkuat buffer likuiditas meskipun profitabilitas tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan profitabilitas untuk ekspansi strategis. Selanjutnya, rekomendasi bersama. Yang pertama, ada implementasi framework manajemen risiko yang lebih kuat. Yang kedua, diversifikasi pasar dan produk. Yang ketiga, transformasi digital untuk efisiensi operasional. Yang keempat, integrasi praktik ESG untuk keberlanjutan jangka panjang. Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing perusahaan sambil mengatasi kelemahan spesifik mereka dengan timeline implementasi yang realistis dari 6 bulan hingga 5 tahun ke depan. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.